Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurski Syafitri dari Prodi Arsitektur akan mempresentasikan mengenai proposal pengaruh desain interior kafe terhadap kenyamanan dalam pengerjaan tugas mahasiswa di Surabaya. Bab 1, pendahuluan. Yang pertama, latar belakang. Di zaman modern, sekarang lebih tepatnya di kota besar seperti Surabaya, adanya kafe, restoran maupun warung kopi menjadi salah satu market demand yang meningkat pesat. Kebanyakan orang menggunakan waktunya di kafe untuk berbagai kegiatan, seperti menjalankan tugas, berkumpul, bersantai, maupun sekedar menghabiskan waktunya. Dikarenakan konsumen seringkali menghabiskan waktu di sana, maka diharapkan dapat memberikan kesan maupun fasilitas yang nyaman terhadap konsumen. Daya pikat utama saat konsumen akan berkunjung ke kafe berasal dari desain kafe karena pengguna melihat dalam bentuk visual terlebih dahulu. Hal yang harus diperhatikan selanjutnya berupa kenyamanan tempat setelah menarik perhatian pengunjung untuk datang berkunjung sehingga mereka dapat menggunakannya dengan nyaman dalam waktu yang panjang. Seperti suasana, atmosfer yang dirasakan, kenyamanan tempat duduk hingga membuat minat konsumen untuk berkunjung kembali ke kafe tersebut. Fenomena perkembangan berbagai jenis kafe di lingkungan menjadi pemandangan sehari-hari dapat dilihat dengan munculnya keberadaan kafe yang menjamur di setiap sudut kota. Dengan beragam nama yang dipakai, seperti kedai kopi, warung kopi, coffee shop, bahkan kafe, tempat tersebut semakin melekat dengan gaya hidup anak muda zaman sekarang. Munculnya kafe tersebut dibarengi dengan style dan tujuan tertentu yang membuat daya tarik tersendiri bagi image kafe tersebut. Arsitektur pada kafe menjadi peran penting dalam memberikan respon gaya hidup budaya generasi milenial saat ini sehingga kafe tersebut memiliki daya tarik tersendiri di mata mereka. Fasilitas kafe, sauna, penghawaan, pencahayaan, warna, dan lainnya memiliki peran penting dalam perancangan sebuah kafe demi menarik pengunjung, tapi respon arsitektur pada kafe tentu berbeda satu dengan lainnya, yang akan memberikan kesan ikonik berbeda dengan pesaingnya. Mahasiswa biasanya akan menemui berbagai permasalahan teknis maupun non-teknis dalam proses pengerjaan tugas. Contohnya, mahasiswa merasa tidak nyaman dalam dan bosan dengan suasana kampus dalam pengerjaan tugas seperti tidak memiliki persediaan makanan, minuman, dan lainnya, sehingga harus mencari warung kopi atau toko makanan untuk konsumsi. Banyak mahasiswa menyantap kopi atau makanan sambil membuka laptop dan mengerjakan tugasnya. Tapi di dalam kafe tersebut, aktivitas pengunjung seperti mahasiswa yang mengerjakan tugasnya belum terwadai sepenuhnya. Mahasiswa yang hanya duduk bersantai maupun bermain akan berbeda dalam hal kebutuhan dengan mahasiswa yang ingin mengerjakan tugas. Selanjutnya ada B. Tujuan penelitian. Yang pertama, menganalisis tingkat indikator kenyamanan bagi pengunjung kafe. Yang kedua, menganalisis perbedaan kebutuhan ruang bagi berbagai pengguna. Selanjutnya ada manfaat penelitian. Yang pertama, bagi institusi akademis, dapat digunakan sumber acuan dalam pengembangan desain yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dalam bidang interior desain atau arsitektur. Yang kedua, bagi peneliti lain, hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan acuan dalam melanjutkan sebelumnya, khususnya bagi berkaitan dengan desain interior atau arsitektur dalam kenyamanan kafe. Lalu ada bagi desainer atau arsitek, dapat digunakan untuk memperluas ide bahan terbarukan untuk diterapkan dalam lingkup desain dan arsitektural. Selanjutnya, bab 2 mengenai tinjauan pustaka. Yang pertama, pengertian kafe. Menurut Marsum, kafe merupakan tempat sajian cepat saji yang menyuguhkan makanan dan minuman dengan suasana tidak resmi. Dan juga adalah tempat yang menyediakan tempat duduk di dalam atau di luar restoran. Kebanyakan kafe tidak menyuguhkan makanan berat, tapi lebih berfokus kepada menu makanan ringan seperti roti, sup, kue, dan minuman. Kafe muncul pertama kali di daerah barat. Menurut Budiningsi, kafe merupakan sebuah restoran kecil yang tempatnya berada di bagian luar hotel. Kafe memiliki beberapa pilihan menu makanan yang terbatas dan tidak menjual
minuman keras dengan kadar alkohol tinggi. Tetapi tersedia beberapa jenis minuman seperti bir, teh, soft drink, kopi, rokok, camilan, cake, dan lain-lain. Yang kedua ada pengertian mahasiswa. Menurut Siswoyo, mahasiswa dapat dijelaskan dengan definisi sebagai individu yang sedang mencari ilmu di tingkat perguruan tinggi, baik swasta maupun negeri atau lembaga lain yang sederajat dengan perguruan tinggi. Menurut Hartaji, mahasiswa merupakan seorang yang sedang dalam proses menuntut ilmu maupun belajar dan terdaftar menjalankan pendidikan pada salah satu perguruan tinggi yang terdiri dari universitas, politeknik, sekolah tinggi, institut, dan akademik. Menurut Yusuf, mahasiswa dekat memiliki tingkat kecerdasan intelektual yang tinggi, kecerdasan dalam berpikir dan melakukan tindakan. Mahasiswa memiliki prinsip yang melekat dan saling melengkapi berupa berpikir kritis, bertindak dengan cepat dan tepat. Selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi kenyamanan. Menurut Kolchaba, bahwa pengungkapan perasaan nyaman merupakan suatu keadaan yang telah terpenuhinya kebutuhan dasar dari mahasiswa manusia, yakni kebutuhan ketentraman atau suatu kepuasan yang meningkatkan penampilan sehari-hari. Kelegaan atau kebutuhan yang telah terpenuhi dan transenden atau keadaan tentang suatu keadaan tentang suatu yang melebihi masalah. Menurut Sander, kenyamanan merupakan suatu keadaan perasaan yang bergantung pada pengalaman orang pada situasi tersebut. Kenyamanan tidak dapat dirasakan oleh orang lain dengan observasi secara langsung. Seberapa nyaman diri mereka harus ditanyakan secara langsung oleh kita. Menurut Oborne, konsep kenyamanan, comfort sangat tidak mudah untuk didefinisikan, utamanya dikarenakan konsep ini lebih berupa penilaian responsif individu. Seseorang tidak bisa mendefinisikan maupun mengukur kenyamanan secara pasti. Selanjutnya ada bab 3, metode penelitian. Desain penelitian. Jenis penelitian yang digunakan menurut jenis data adalah penelitian dengan jenis metode kuantitatif. Penelitian ini, pendekatan kuantitatif merupakan penelitian yang menggunakan analisis dengan data, angka, atau numerikal dan kemudian diolah dengan metode statistika. B. Lokasi dan waktu. Lokasi waktu berada di Surabaya, tepatnya di daerah Sumbersari, mulai pada tanggal 1 Juni hingga 5 Juni 2023. C. Populasi dan sampel. Populasi adalah keseluruhan dari target atau objek penelitian. Target dari penelitian ini adalah keseluruhan mahasiswa yang berkuliah di daerah Surabaya. Sampel yang diambil berjumlah 100 responden. Sampel penelitian dilakukan secara acak atau random sampling sehingga memiliki kesempatan populasi yang rata. Di instrumen dan teknik pengumpulan data, pada penelitian ini digunakan alat instrumen yang dipakai berupa laptop, smartphone, Android atau iOS, iPad, PC, atau tablet. Digunakan metode dengan beberapa pertanyaan untuk dijawab dengan akurat sebagai media untuk mengisi kuesioner. Teknik pengumpulan data dilakukan menggunakan survei yang dilakukan dengan pengajuan pertanyaan kepada responden. Metode survei dalam penelitian dengan instrumen penelitian berupa kuesioner yang terdiri dari beberapa item yang memiliki variabel independen maupun independen. Teknik analisa data. Data penelitian ini adalah dijadikan dayang yang valid dan menggunakan teknik analisis deskriptif untuk mengerti data hasil yang digunakan penelitian ini. Selanjutnya ada daftar pusaka. Selanjutnya, sekian dari saya. Jika ada kesalahan kata atau kekurangan kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.